ناصر الحق بالحق الهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومثله أما بعد. Hadirin kiram jemaah Allah yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat ini insya Allah Al-Habib akan mengisahkan tentang manaqib cerita dari Sayyidul Walid dan hadisnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini dilahirkan di kampung sini Wasabilah pada siang hari tanggal 4 April 1964 atau 1385 Hijriah. Kecamatan Situ, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terlahir dari pasangan Al-Habib Abu Bakar bin Thaha As-Siddiq, pasangan Nara dan Syarifah Berkis binti Yus bin Bahajin yang mana dikuburkan di samping kita di depan makamnya Sayyidul Walid. Waktu anak-anak akan satu di mana belajar mengaji Al-Quran pertama kali dengan ibunya Siti Saura Syarifah Berkis, dan di kampung sering dengan dipanggil dengan panggilan Abah. Keteladanan seseorang dalam menuntut ilmu hingga disebut orang yang berilmu, kemudian mengajarkan dan mengamalkan dan kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Ibarat tanahnya subur yang menyerap air hujan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itulah yang dilakukan Syaikhul Qaul dalam riwayat hidup yang menyebarkan agama Islam, mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Wasabilah, karena wajib bagi seorang itu menuntut ilmu, menyebarkan ilmu di antara manusia dari Qur'annya walau ayat, tidak menyembunyikan dan tidak pula pikir dengan ilmu yang dimilikinya. Masa kecil Habib Zain dilalui sama seperti anak-anak yang usia sidin, dengan mengenyam pendidikan formal dan agama di sekolah di SMPN Simpor, langsung ke pondok pesantren Al-Falun Banjarbaru selama setahun. Selama pondok Al-Falun ini kegiatan belajar jadi sangat ketat, sampai dalam waktu 1 tahun sudah bisa baca kitab kuning. Setelah selesai dari pondok Al-Falun Banjarbaru, dilanjutkan ke pondok Modern yaitu Guntur, dan menjalani masa sekolah selama 2 tahun. Dan di sini berkumpul lagi lawan kawan juga dari yaitu almarhum Kiai Muhammad Ridwan Kapur. Kemudian pendidikan agama diteruskan lagi pondok pesantren Datuk Pelampayan Bangil pimpinan Al-Alim Al-Allamah Syekh Syarwani Abdul Bangil. Yang bertimur selama 3 tahun di Kota Bangil, banyak kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan Datuk Pelampayan, tetapi masih sempat dapat menghadiri majlis ilmu dengan guru sebagai berikut: Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar As-Siddiq As-Sofi, dan Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Siddiq As-Siddiq As-Sofi. Al-Habib Hussein bin Al-Habib Hussein inilah cek foto dari Sayyidul Walid Al-Habib Zain Zainuddin As-Siddiq. Al-Habib Hussein ini bukan penceramah, ini tidak berdakwah, tapi ini berdasar sarung. Cuman bisa di warung fatwa sarung itu kan, atau hadisnya membaca kitab Iyauddin bersama itu. Dan Habib Hussein ini memiliki komunitas. Orangnya memang tidak di majelis, tapi di tokonya beliau tiap hari memang datang ke tahun, baik itu urusan fikih, rumah tangga, pemerintahan dan lain sebagainya. Ketika dibangun perangan beliau Habib Hussein ini yang merubah kehidupan Abi Sayyidul Walid menjadi kanal diri penuh dengan amal-amal yang besar, ucapan-ucapan yang berharga dan perbuatan-perbuatan yang berharga, menggambarkan kesempurnaan seseorang yang mengikuti jejak jatuhnya yang Agung Rasulullah SAW. Setelah selesai di tanah Jawa, kemudian pindah kembali ke Kalimantan Selatan dengan masuk pondok pesantren Darussalam Martapura selama 7 bulan untuk menyelesaikan tingkat akhir yang tertunda dan berpindah pondok pesantren. Nah, di waktu itu itu mau agama, cuman masih kurang dijaga karena di beberapa pondok pesantren itu karena cepat menggunakan pelajarannya sampai 3 lagi, jadi belum dapat dijaga ini. Tapi di saat yang terakhir ini masih ada anak biasa, jadi ditawari oleh guru sepupu Kiai Muhammad Zaidi bin Abdul Mu'min. Kajian ini belajar lawan aku lagi sama kajian. Akhirnya belajarlah di sana selama beberapa tahun. Pada tahun 1986 sampai 1990
Wahibul Maul mengaji dengan al-alim al-alama Kiai Muhammad Zaini, Kiai Haji Zaini Abdul bin Abdul Ghani sekumpul Matanura. Di Keraton, ketika menuntut ilmu di Matanura setelah jadi Kamil, al-alim al-alama Guru Syaikhul Abdul Barir tetap mengajari beliau secara spiritual, padahal masing-masing berbeda tempat. Selama di Matanura masih sempat menimba ilmu dengan al-ulama al-habib di kota Banjarmasin, ulama habib di kota Banjarmasin. Di antaranya guru Sidin adalah al-habib, yaitu al-alim al-alama al-habib Abu Bakar bin Salim al-Hakim, al-habib Syekh bin Abdul Rahman Bakur. Pada tahun 1991 masuk oleh beliau pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mu'ayyad di Mangkuyudan Solo. Kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan pesantren dan juga di tempat juga di lingkungan keluarga Wahibul Maulid dan Masjid Riyad Solo Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habib Solo. Abdul Habib Zain juga hadir pembacaan tafsir hadis setiap pagi jam 11. Dan hadir khusus 4 orang saja dalam masjid bersama Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habib Solo. Setelah dari Solo, Sidin berpindah lagi ke kota Surabaya, masuk pondok pesantren Quran Fathul Salam, daerah Pasukangan dekat Ampel, Surabaya. Letak pesantren tersebut 200 meter dari Masjid Ampel. Kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan pesantren Tahfiz Quran Sunan Ampel saja, tetapi di kesempatan sini lagi dimanfaatkan waktunya hadir ke lingkungan Majlis Keluarga Al-Ustaz Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Asyidah Asofi kawasan Ampel Lonceng untuk menimba ilmu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Hadis Bukhari. Pada tahun 1993, Sidin kembali ke desa Masahir yang kita berbincang di sini, membuka majlis di rumah Majlis Taklim Al-Qurba. Di rumah Sidin sendiri untuk lingkungan sekitar dan membuka tahfiz Al-Quran di majlis. Dengan waktu yang sangat padat, di sini semakin lagi mengajar pendidikan di Kandaran, yaitu Darul Ulum Kandaran dan pondok pesantren Minhajul Abidin Kapur. Pada tahun 1999 Sidin menikah dengan Umi Syarifah Arba'iyah binti Muhammad Al-Idrus, dikaruniai seorang putra yaitu Al-Masih sendiri dan seorang putri yang bernama Syarifah Lailatul Rahmah. Di saat anak masa puncak juga berkhidmat kepada masyarakat dalam rangka dakwah dan syiar, maka pada tahun 2005 berdiri majelis yang terakhir, yaitu Majelis Taklim Al-Din Husain yang berada di Kuburan Mas. Setahun berdiri Majelis Al-Din Husain, kemudian wafat ayahanda tercinta, dan sebelum perpisahan terakhir Sidin memberi wasiat, Sidin jangan bacakan Yasin lagi, bacakan hadis Bukhari. Sidin hendak mengambil panggilan penuntut ilmu di akhir hayat. Adapun beberapa dari guru Sidin Al-Habib, salah satunya banyak benar, bahkan sebanyak Sidin dalam Sidin sebanyak 57 orang, 22 orang dari Ba'alawi, 11 orang dari Asyidah, 3 dari orang Al-Idrus, 1 orang dari Al-Habib, 1 orang juga dari Kabut, sisanya para habaib lainnya. Sedangkan 35 yang lainnya dari kalangan ulama, termasuk di antara guru-guru beliau, yaitu Al-Alim Al-Alama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Asyidah As-Sofi Kamil, Al-Alim Al-Alama Al-Habib Ahmad Husain bin Abu Bakar Asyidah As-Sofi Kamil mendapatkan sanad hadis Bukhari urutan ke-20. Al-Alim Al-Alama Al-Habib Hasan bin Asyidah As-Sofi Kamil, Al-Alim Al-Alama Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Asyidah As-Sofi, Al-Alim Al-Alama Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan mengambil ijazah Thariqah, dan Al-Alim Al-Alama Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habib Solo, Al-Qadir Al-Habib Husain bin Abdullah Asyidah Berisik. Beliau belajar nasak Habaib. Al-Alim Al-Alama Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Hakim, Al-Alim Al-Alama Al-Habib Syekh bin Abdul Rahman Bakur, dan Kiai Haji Syarwani Al-Bangil, dan Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Zaini bin Abdul Wali sekumpul Matanura, dan juga Tuan Guru Haji Abbas Wasah, murid Tuan Guru Abdul Qadir Kaku, Tuan Guru Mu'id Wasahilir, Tuan Guru Zaini Wasahilir, Tuan Guru Syahran Wasahilir. Pada tengah malam bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2010 Masehi, 18 Rabiul Awal 1431 Hijriah, dalam jam 12.50 kita, Habib Zain menghembuskan nafas terakhir di umur beliau yang 46, dan di siang harinya kami kebutuhkan
di Al-Kahfi ini keluarga berdampingan dengan kakek beliau tercinta Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Alwi Bashir. Keteladanan sifat beliau dari bagi keluarga dan masyarakat sekitar seperti tawadu, sabar, selalu bersyukur, senang mempelajari kitab-kitab ilmu agama Islam, memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan mental spiritual umat melalui keilmuan dan kiprahnya Sidin selama hidup. Melalui berbagai aktivitas dakwah Sidin patut dikenal oleh masyarakat dan mudah-mudahan kami keluarga bisa meneladani beliau ini. Di antara anak-anak al-fakir bersama beliau itu, beliau sangat boleh sehari cuma fakir. Dalam kisah-kisah waktunya yang lain, kalau sudah membawa al-fakir perjalanan, dan itu bukan ke tempat-tempat kayak Medan dan lain sebagainya. Melihat pemandangan alam tidak. Dibawanya ke antara beberapa tempat. Yang pertama kuburan, untuk menajari ahli kubur, dan ini mengajarkan kita untuk memiliki ta'aluk dengan salafus saleh. Yang kedua, perpustakaan. Di situ ini mengajarkan kita tidak pernah mengelakkan ilmu apapun walaupun bukan ilmunya orang pesantren. Itu dikaji Sidin, dihimati Sidin, makanya Sidin berkata, jangan takut dengan perubahan selama itu tidak berlawanan dengan syariat. Selama itu bisa membawa kebaikan pada umat, kenapa tidak? Ujar Sidin pada dalam tujuan kami. Kemudian yang ketiga lagi kepada majlis-majlis ilmu, majlis alim. Itulah ajaran-ajaran almarhum pada kita, dan bahkan almarhum tidak pernah menyuruh anak untuk sembahyang untuk itu dan pernah. Cuman almarhum senang menyempurnakan. Tidak pernah dijaga di rumah kecuali hal yang manfaat. Makanya beliau kita karena senang melihat Sidin dulu itu tahajud, tidak pernah putus. Kemudian ketika nganggur di rumah baca kitab-kitab dan lain-lain, kitab kuning, kitab hadis dan lain sebagainya. Kemudian lagi mengarang beberapa kitab dan ada beberapa di rumah masih kitab-kitab karangan beliau, termasuk arsip-arsip Bahalawi se-Indonesia. Kemudian beberapa lagi banyak hal yang sedang mengalami dengan beliau, dan kemudian terakhir Sidin cara mendidik kita walaupun tidak pernah ngasih tahu harus sholat ini, cuma kita karena senang nyentuh akhirnya kita lupakan. Padahal budu aja gitu bisa. Datang dulu tadi umur TK. Tapi karena kita ikut, walaupun bahkan dari kemudian baru dibimbing lawan Sidin baca-bacaan hadis, bacaan Al-Quran. Itulah metode-metode pendidikan Sidin dari kepada kita. Dan Sidin tidak pernah memarahi anak harusnya itu tidak pernah. Sifat hadis yang lain adalah tawadu, mendapatkan gelar singa tawadu dari al-alim al-ulama Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Al-Maghfurah, sabar, selalu bersyukur, senang mempelajari kitab-kitab ilmu agama Islam, mendapatkan nama tambahan Z dari oleh al-alama Kiai Haji Sarwana Nasenbangi. Karena ada Kiai Sarwani waktu itu guru kami pada Zainul ini jarang di nama dari tambahin lagi ini ya, tapi nggak pakai uang kan? Kayak guru dan murid. Jadi itulah beberapa cerita Sidin, dan Sidin kadang mau harus mengenalkan orang. Sidin itu tidak mau kalau pilihan misalnya bayar di Sidin baru harus Sidin biasanya. Tidak mau pokoknya bayar di. Supaya kalau paling nyaman bayarnya diam-diam aja. Kalau aku orangnya saya hilang. Supaya tetap aja biasanya tetap dibayar Sidin juga. Dan Sidin sedang mempelajari ilmu-ilmu ini bahkan dulu waktu di Krakon atau di Krakon itu masih asrama. Jadi asrama lawan orang sekolah kalah. Sekolah kalah. Nah di situ dibayar bertukar-tukar bicara. Kadang ada Sidin ngajaran kitabnya, kadang belajar lagi yang buku-buku perawat. Kadang itu dipelajari Sidin pada saat dirapor hakikat kita. Makanya Sidin punya karangan di rumah tentang buku kesehatan. Bahasa Arab pulang, ilmu Arab harus bacanya. Dan mohon maaf ya dari orang Sidin juga saya mengajari kegiatan kami berharap untuk selalu berprasangka baik. Kemudian mohon maaf dan silakan kalau ada penyampaian dulu yang mungkin dianggap kurang baik, minta maaf dan salahnya. Ini semua dari dulu dan semua kebaikannya dari Allah. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nas'aluhu ta'ala an yudimana muslimina mu'minin hatta nalqahu ala haqqi yaqin tahta riwal sayyidil mursalin
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Habib Zainuddin bin Abu Bakar Basir Sekian, terkhusus Mas Junior Habib Hashim bin Zain Sekian, kemudian saudara beliau Habib Husin, dan kemudian para habaib yang lain, Habib Abdul Salam lengkap, kemudian guru resmi. Mudah-mudahan teman-teman lihat dua awal dari Habib Zainuddin ini. Para guru-guru yang lain dan habaib yang lain yang mohon maaf tidak perlu disebutkan satu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Nikmat Islam, nikmat iman, dan salah satu nikmat agung yang kita dapatkan pagi hari ini bisa kumpul bersama-sama merayakan haul yang isinya doa, yang isinya bermunajat kepada Allah, yang isinya membaca ilmu, yang sebetulnya cukup dengan mendengarkan manakib seperti tadi saja. Itu tergerak hati kita. Dan sadar kita bagaimana kita ini masih belum ada apa-apanya. Bagaimana rendahnya kita. Ada seseorang soleh, semangat cari ilmu habis-habisan. Kita mendengarkan aja tadi mungkin disuruh hitung berapa guru sini sudah lupa. Berapa tadi guru sini? Kayaknya aja, betul apa lagi? 57 ya. Kita aja mungkin kalau ditanya berapa gurunya, 50 berapa dan dia lupa, 57 gurunya. 22 dari habaib, sisanya dari yang lain. Semangat belajar. Dan sebetulnya pembacaan manakib paling baik itu seperti ini. Karena kita tuh mengingat orang meninggal, menziarahi kubur, tujuannya apa? Ngambil ibrah dan ngambil hikmah. Khususnya dalam menghadiri haulan, kita itu ingin kenal dengan siapa yang meninggal, yang kita hauli, mau kita tiru, mau kita contoh. Sehingga alhamdulillah, jarang-jarang kita sudah rindu sekali mendengarkan manakib yang isinya sesuatu yang kita tidak lihat. Contohnya apa yang tadi kita baca ini kita berusaha meniru, walaupun belum tentu mampu. Tapi itu hanya manusia normal bisa tiru. Kalau dia hadir haul, dikisahkan tentang karomah, lu yakin ada kalau beliau. Karena karomah itu wajib ilahi, karunia dari Allah, nggak bisa ditiru. Dia cuma bisa menunggu aja. Dan karomah itu nggak penting dirawatnya. Yang penting apa? Meniru akhlaknya, meniru semangatnya, meniru belajar. Itulah hikmah pentingnya kita menghadiri acara macam hari ini. Ini hari ini sangat besar. Barusan kita dengarkan semangat saja. Ini kunci pertama. Orang itu masuk ke dunia akhirat nomor satu dengan yang cari dulu. Apapun yang dia cari dunia harus pakai ilmu. Mau cari akhirat harus pakai ilmu. Tidak ada orang bisa dapat dunia tanpa ilmu, tanpa usaha. Kunci segala hal yang ketiga. Yang pertama belajar. Yang kedua sabar. Yang ketiga istiqomah. Baru akan belajar. Rajin dulu belajar dan perlu sabar. Belajar itu nggak sebentar lama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu dilihat di sama santri-santrinya umur 80 tahunan masih bawa tempat tinta dan pena. Belum ada pulpen kayak sekarang. Belum ada handphone. Kalau sekarang kalau terpulpen lagi tertulis di handphone. Bahkan kadang-kadang kalau tertulis harus direkam selesai. Dulu masih bawa tempat tinta. Ditanya, bilang sampai kapan Anda membawa tempat tinta ini? Kata beliau, mahil musbarah ila lemah. Saya bawa tempat tinta sampai ke kubur. Dan begitu yang tadi kita dengar dari Martin Habib Zainuddin belajar. Sudah tinggal di sini dewasa, sudah mengajar, masih tetap belajar. Senang ke perpustakaan. Itu ceritanya orang dengan dirimu seperti itu. Dan orang-orang soleh itu selalu bawa pena dan buku. Kenapa? Tujuannya agar selalu tercatat sebagai santri. Karena satu, santri itu orang paling menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang lebih menyenangkan Rasulullah seperti mencari ilmu.
Jadi dua hal yang paling menyenangkan dari imam. Pertama cari ilmu, kedua menyampaikan ilmu. Dan kalau menyampaikan ilmu lebih tidak cari ilmu. Karena menyampaikan itu ada dua. Dia mengajarkan orang dan dia mengulangi ilmu. Sehingga dapat mengajar dan belajar. Itu yang paling menyenangkan dari Muhammad SAW. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang sibuk dengan dakwah itu orang yang paling menyenangkan Rasulullah dan disenangi Rasulullah SAW. Dulu ada seorang alim beliau semangat dakwah, semangat ngajarin. Bahkan sampai-sampai ada satu orang yang beliau kenal, tidak pernah ada majelis, ditanya sama beliau, yang ini belajarnya kapan? Dia jawab, Imam, saya kalau mau belajar tidak ada waktunya. Saya kerja pagi, pulangnya malam, sudah kecapean saya di sawah, kerja dia. Jadi nggak sempat belajar ilmu yang wajib. Besokannya, gurunya datang bawa kita. Ini mencangkul di sawah setelah dibacakan kita. Jadi gurunya mau datang mengajarkan ilmu. Ini nggak mungkin bisa orang jadi kayak gini, kecuali di awal belajarnya semangat. Kalau udah dari belajar malas, nggak mungkin dapat semangat. Repot sebenarnya itu sulit. Kalau udah belajar cari ilmunya, nggak cinta dengan ilmu, apalagi pas ajar, susah. Orang yang di pondok belajar serius, full semangat, pas jadi ustaz belum tentu semangat. Pengennya tenang, di servis, nyaman. Tapi kalau kayak gitu ya, sampai mendatangi muridnya. Lalu akhirnya ada seorang soleh mimpi di zamannya. Mimpi Rasulullah. Ditanya, siapa orang yang paling tercinta ya Rasulullah sekarang ini di zaman ini? Pulang, itu yang penting. Karena sering mengajarkan itu. Ini hadirin sekalian, pentingnya belajar. Susah sekali kita ini. Kita ini sibuk dengan dunia. Padahal waktu belajar itu ada. Kesempatan belajar itu ada. Biar sesibuk apapun dia, pagi bekerja, sore pulang, bisa belajar. Walaupun sekalipun berjualan, bisa belajar. Tadi guru Habib Hussein Segam, beliau berjualan toko. Tapi orang datang di tokonya, belajar kita, dan bukan sembarang baca kita ya. Sekarang ini banyak roha-roha ya, tapi dibaca aja. Karena kalau dijelaskan kepanjangan dan belum tentu paham. Yang mengajarkan sulit paham, yang diajarkan apa lagi? Tapi lihat, ini di toko hadir, di mana? Baca kita yang umur. Jadi ini sama saya lihat orang. Dulu orang berjualan di pasar, di toko baca kita Minhajul Abidin. Kita bikin ya, bukan Minhajul Qalibin. Minhajul Qalibin kita bikin. Kalau Minhajul Abidin, kita masih termudah sedikit. Walaupun prakteknya lebih sulit. Tapi yang dibaca orang berjualan, baca kitab Minhajul Qalibin. Minhaj itu biasanya santri kelas atas, hanya belajar minhaj. Kalau masih di awal, bacanya boleh kayak Sabina, Takrib. Menengah, bacanya mungkin kayak Fatul Mu'in. Nah, udah agak-agak ini, barulah baca Minhajul Abidin, Minhajul Qalibin. Itu dipasang. Dan memang begitu. Kalau orang yang suka ilmu, mana? Dulu punya yang drama, Syekh Mustafa Al-Fatih. Bukan orang terkenal, bukan kayak Syekh yang banyak muridnya. Dulu cuma ustaz ajar di pondokan. Biasanya kalau ustaz kayak gini kan agak-agak biasa aja lah, dianggap ustaz biasa. Mungkin ada ustaz sama kenal. Syekh Mustafa Al-Fatih dari Berigo, ajar di dalam Mustafa. Beliau ngajar di dalam Mustafa sampai ditarik beliau. Ada perlu pindah, beliau perlu ke Berigo. Itu ya sekitar tahun 2010, ada 2010-2011. Kalau ketemu anaknya, beliau sudah 2 tahun yang lalu. Jadi saya coba ini susah ngajar di pondokan. Tidak ke Berigo, tidak ada pondokan seperti dulu. Sehingga kerja tidak, tapi tetap aja kerja di Solidaria atau apotek, di BPA apotek. Tapi yang datang ke apotek bukan cuma tanya resep, belum sakit kepala, belum sakit perut. Karena kalau orang apotek tadi itu obatnya apa? Ini apotek jadi saya tempat fatwa. Orang datang ke apotek mungkin beli obat. Ustaz, hukumnya dulu kayak ini gimana? Dijawab boleh. Karena apotek di pasar. Jadi orang-orang di pasar ini kalau ada mobil jualan, ada akad yang mengumumkan, itu mah apotek dulu. Kenapa? Tanya hukum. Itu loh, orang-orang seperti ini yang punya kecintaan dengan ilmu, baru dia dapat ilmu yang lain.
Kalau orang soleh ini ilmu berkata aktimul laka ilmu ngomong, kalian beri aku semua yang kamu miliki. Hari ini waktu yang dari uang yang berikan kepada kamu, pikiran kita kasih semua yang kita miliki, kasih ilmu, baru ilmu ngomong, nanti akan aku kasih sebagian dari bagian semua. Kan saat ini masih orang belum ada ilmu dunia, belum ada. Jika dapat 100 ilmu dari ilmu yang ada, menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar. 100 dari kitab-kitab yang ada itu lebih hebat. Apalagi dalam sekarang, atas kitab satu bisa jadi ulama. Atas kitab sedikit bisa jadi orang terkenal dia. Bahkan kadang-kadang harus hantar kita. Yang penting hantar video lawakan sudah jadi ulama di dalamnya. Apalagi yang alim. Tapi itu bukan ulama sempurna ya. Yang cuma nonton lawakan jadi penceramah itu bukan ulama itu. Penceramah dia. Tapi dia, kita itu belajar menghabiskan seluruh waktu, seluruh uang kita, pikiran kita, ilmu ngasih segalanya. Itu yang kita harus bisa. Bayangkan kalau kita belajar berarti kita begini juga. Makanya kayak hadis tadi kita dengar dari hadisnya semangat ramai. Kita dengar orang-orang macam itu bergerak. Berarti kita sementara ini masih belum belajar. Kita masih ikut-ikutan belajar. Kita itu mondok di satu tempat lulus sudah merasa menjadi ulama. Orang-orang itu dulu belajar pulang. Bahkan para ulama-ulama dahulu itu tidak sedikit yang mereka akan kita yang lulus 40 kali. Adalah hadis yang haji puluhan kali akan kita muatok. Amerika Indonesia, tak apa kita muatok bisa mengguru yang dia dua kali saja. Kita sudah hafal sekali, langsung cukup sudah pernah mengajar. Tapi kalau begitu, kayaknya juga sekalian. Kalau kita sudah belajar, lalu berhasil dapat ilmu, segala-gala akan mudah. Kalau dia seperti didapatkan, bahkan hari ini, ketika ada seseorang alim, tidak ada masalah, tidak diceritakan dari dirinya sedikit pun tentang kolomah tersebut. Kenapa? Karena ilmu itu lebih afdal dari bermacam-macam karomah. Kalau ada orang bisa terbang di langit, ada orang bisa jalan di atas air, itu tidak bisa membuahkan orang dari itu. Kecuali yang punya karomah alim juga. Karomah itu tidak ada gunanya tanpa ilmu, kurang gunanya tanpa ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan Islam, ketika mengajarkan agama, berdakwah, iklan utama beliau bukan yang tidak, tapi akhlak, tapi Al-Quran mengajarkan ilmu. Karomah itu buat keadaan tertentu, seperti saat orang kafir ingkar, baru itu diturunkan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang-orang yang baik yang benar tidak perlu itu. Yang mereka perlukan apa? Ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka termati pada tadi itu penggerak kita. Belajar. Dan itu hari ini perlu diwariskan kepada keluarga kita. Hari ini mungkin dia yang ada di sini, ada yang kenal beliau, pernah jadi murid beliau. Teruskan ke anak-anak dia, ajak anaknya dengan dia. Di sini masih ada majelis ujian kan? Ada majelis ujian, belajar itu. Ikut belajar. Banyak para ulama di kalangan ini, masya Allah, banyak orang-orang alim di hari ini ke sini, maghrib antara waktu Indonesia, antara subuh di Surabaya dan Indonesia. Dia tidak terputus, tidak ada masalah, dia nggak lagi setiap hari apa-apa. Karena mungkin ada yang bekerja dari bangunan itu, silahkan waktunya kerja. Tapi harus ada waktu setiap hari minimal. Kalau nggak bisa juga ya sebisa mungkin itu paling dilakukan. Bahkan kayak kita sekarang dari haul, banyak mungkin di antara dia punya harapan, ingin punya ikatan dengan hadisnya, ingin punya ikatan dengan ini. Apa ikatan yang paling bagus dari beliau? Tadi beliau saat kata mau dia saat sakit ngomong,
Jangan baca ayat yang sudah dan disuruh baca Sahih Bukhari. Itu isyarat. Berarti murid-muridnya, pecinta-pecintanya, kalau mau dekat dengan beliau, orang soleh itu dia akan memberikan nafsu kepada para pecintanya, tapi pecinta yang benar-benar memahami. Kayak ada orang soleh yang cinta dengan ilmu. Siapa yang bakal dapat pandangan terbesar dari orang soleh wali tersebut? Yang itu dibijaknya pada diri sendiri. Ada lagi mungkin orang soleh yang benar-benar cinta dengan Rasulullah, membaca syair kayak Imam Busiri. Beliau hidupnya menghabiskan waktunya untuk memuji Nabi Muhammad. Yang ingin dapat nafsu besar ya dengan mengikuti beliau dalam memuji mencintai Nabi Muhammad. Tapi yang ingin dapat dikatakan buat dengan diri caranya yang belajar di Indonesia. Baca kita jangan disayangkan diri. Kayak Sahih Bukhari, kita tadi yang dinyatakan baca Sahih Bukhari. Dan kita sekarang ini harus ulama harus punya mengakui kesalahan kita. Mungkin kalau kita kurang belajar, akhirnya kita nggak mampu menjadi Bukhari. Dari satu sisi bukan salahnya ulama, salahnya kita yang awam. Dia jadi Sahih Bukhari tidak ada paham. Makanya dulunya turun kitabnya. Bukhari tidak ada paham, turun dari ringkasan saya dari Sahih. Dan Sahih kadang-kadang ada paham juga. Akhirnya baca kitab-kitab yang ringan, yaitu Hidayah, kitab-kitab pendek. Sebenarnya yang salah dua-duanya. Ulama harus merasa salah karena kita kurang berusaha, karena kita kurang semangat, sehingga nggak mungkin orang-orang yang mau belajar Bukhari. Harusnya dibaca itu Bukhari. Lihat nomor, ini aja katanya. Jadi kalau bulan Rajab biasanya diatakan satu bulan penuh berkali-kali. Kenapa? Cintanya mereka dengan hadis Rasulullah SAW. Sekarang sangat disayangkan. Kita ini yang ngaku ahli sunnah, yang ngaku akidahnya benar, jangan baca Bukhari. Akhirnya habis Bukhari diambil, diakui, diklaim sama orang-orang yang kadang-kadang nggak paham. Garis-garis keras yang dikit-dikit dibilang ini haram, dikit-dikit dibilang bid'ah, dikit-dikit dibilang kafir. Mereka pakai dalil Sahih Bukhari. Padahal kadang-kadang pemahamannya kurang tepat. Cuma karena kita nggak belajar, oh iya, aku juga dari Bukhari. Hanya itu bisa ngomong. Padahal berapa banyak hadis-hadis yang salah paham. Akhirnya dipakai hanya untuk mengkafirkan muslim. Karena kita nggak belajar, kita nggak bisa menjawab. Seperti sekali ya, jadi kita itu yang paling agung adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran yang paling kuat sanadnya, yang paling aman dari tahrif, dari perempuan, dua kitab. Bukhari dulu, baru Sahih Muslim. Kita tuh punya warisan kuat, rujukan kita. Dan dari ahli sunnah wal jamaah, sebetulnya jangan cari dari yang lain dulu. Bukhari, Muslim. Setelah Al-Quran ya, Al-Quran, Bukhari, Muslim. Dan sangat disayangkan sekarang yang mengklaim Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran dan hadis adalah golongan-golongan yang kadang-kadang menyalahkan orang lain. Padahal sebabnya kita nggak bisa menjelaskan karena kita kurang belajar. Bukan karena Bukhari Muslim itu nggak lengkap, bukan karena Al-Quran itu nggak lengkap, bukan. Kita yang kurang belajar. Kadang-kadang terlalu banyak baca kitab-kitab yang nggak benar sanadnya, akhirnya dapetnya dalilnya hadis palsu ya. Padahal hadis sahihnya ada di Bukhari Muslim. Tafsirnya ada di Al-Quran. Cuma karena kita kurang belajar, darinya kitab-kitab yang nyaman-nyaman, akhirnya dapat dalilnya nggak kuat. Itu ya. Sampai di akhir hayat maunya banyak. Ini nggak mungkin orang cinta, nggak mungkin orang mau baca itu tidak. Kita sehari tidak sama ulama, dia mungkin mau ulama. Orang itu bakal menjadinya tergantung dari dia tidak nabi sebelum saja dunia bagaimana dalam keadaan atau itu dalam keadaan dan dia semua omongan ini harus ada maksudnya juga. Kita meninggal sesuai dengan keadaan itu. Kalau yang hidupnya selalu tidak sama agama, selalu ingat kepada Allah, biasanya meninggalnya dalam keadaan sholat dan dalam keadaan beragama yang baik. Senang ke masjid, senang sholat. Biasanya dimudahkan oleh Allah meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan masjid. Hidupnya senang berdakwah, menyampaikan ilmu. Berapa banyak ada dari orang agama jatuh bisa meninggal dunia. Hidupnya senang
yang mulai meninggal dalam keadaan sangat disayangkan. Kalau hidup kita suka main-main, suka canda-canda, suka hal sia-sia. Terlalu banyak ada orang meninggal dalam keadaan bermain-main, entah itu olahraga sepak bola. Walaupun kita nggak tahu suruh khotimah atau tidak ya, kita nggak tahu belum tentu meninggal suruh khotimah. Cuma kan kita nggak tahu. Terakhirnya kelihatannya bukan di tempat, juga ada lagi yang sukanya trek-trekan naik sepeda motor, apa bahasa itu? Betul apa? Meninggalnya kebanyakan kayak gitu juga kecelakaan meninggal. Ada lagi yang sukanya hobinya main-main, meninggal dalam keadaan main-main juga. Kita lihat sekarang hobi kita apa? Jadi kita apa? Hadirin dia beruntung. Allah memberi orang yang berhati di depan Nabi. Padahal kelas seperti beliau, dulu sempat ini kan setiap bulan lalu. Waktu sama awal pengajian beliau, Nabi saja masih di Jawa Timur katanya. Awal pengajian di mana? Kita saya dengarkan ceritanya. Beliau tuh orangnya orang-orang memang orang tokoh, pintar, serius, dan detail orang belajar. Dan beliau nggak mau pakai sembarangan dalil. Berapa banyak beliau baca omongannya beliau, dengarkan ceritanya beliau. Ada dalil yang kuat, ada dalil yang lemah. Sedangkan ada pakai dalil yang lemah. Dia serius kita buat sama beliau. Yang kuat, yang sahih harusnya begini. Itu orang yang mau berkembang sendiri. Gak cuma sekedar ikut-ikutan. Dan dia baca. Sebenarnya harusnya tuh cerita-ceritanya kayak dia. Datang yang membaca. Bikin tidaknya. Kalau perlu dicetak. Kalau ada yang punya rezeki, ada yang punya kemampuan, tanya sama beliau. Tapi mana kita pakai yang bisa dibacakan untuk umum. Tanya sama para hadirin, para diri yang ada di sini. Kita screen, ya, diperhatikan, dibacakan. Karena biasanya tuh ulama setiap zaman dikasihkan oleh Allah lidah yang lebih cocok zamannya dibaca ulama terdahulu. Mungkin kadang-kadang kita kalau baca ulama sehari mungkin perlu dijelaskan sama guru sekarang. Makanya kalau ada guru-guru ulama dalam sejarah kita dengan benar, itu kitab-kitabnya lebih cocok buat kita. Yang kadang-kadang kan senang kalau baca tulisan-tulisan orang-orang akhir zaman, baca Quran kan disesuaikan dengan bahasa kita. Begitu juga kita. Itu yang ada yang ngomongnya. Kenapa kok perlu ada alat kita kata yang ada? Kalau ada yang bertanya, buat apa lagi ngarang kita? Sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, sudah ada kita terdahulu. Ulama-ulama dulu udah ngarang kita macam-macam. Buat apa lagi ngarang kita dalam sekarang? Sudah lengkap ya Al-Quran. Kata beliau, Allah tidak membuat berucap yang ulama berjalan dengan hal yang lebih cocok, dengan hal yang lebih mudah dipahami oleh baik dari kumpul hari ini dalam kita